Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Perkenalkan, saya Amin. Yesirintang Yani yang akan menjadi moderator pada acara talk show Sholawat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua talk show Sholawat, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat photo session, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki acara inti, yaitu talk show Sholawat, saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Oke. Lahir di Kudus 19 November 1999. Saat ini sedang menempuh pendidikan matematika S1 Universitas Negeri Semarang dan berdomisili di Semarang. Kita panggil pembicara kali ini yaitu Deva Rizkia Damayanti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih teman-teman hari ke-15 puasa? Masih kuat? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya masuk ke materi talk show sholawat oleh saya sendiri. Next, Mbak Yesi. Nah, apa sih itu sholawat? Nah, sholawat itu berasal dari kata sholat. Nah, bentuk jamannya itu menjadi sholawat. Nah, jadi sholat itu berasal dari kata sholat dan bentuk jamaknya yaitu sholawat yang memiliki arti itu untuk berdoa, untuk mengingat Allah terus-menerus. Nah, untuk secara istilah, sholawat ini merupakan doa dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Next, Mbak Yesi. Nah, sholawat ada 3 macam. Yang pertama yaitu sholawat dari Allah. Sholawat dari Allah ini artinya memiliki pemberian rahmat dan kemuliaan. Yang kedua, sholawat dari malaikat itu memiliki arti memohonkan ampunan. Sedangkan yang ketiga, sholawat dari manusia itu memiliki arti doa agar beliau itu dilimpahi rahmat dan juga kemuliaan. Seperti sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini ada quotes dari Abdul Qadir As-Sigaf, yaitu yang berbunyi, gembirakanlah Rasulullah dengan amal dan akhlak kalian, sebagaimana Rasulullah membela kalian. Nah, maksudnya apa sih? Kata-kata mutiara ini ya dari Abdul Qadir As-Sigaf itu sangat cocok sebagai pengingat kita, self reminder, sebagai pengingat diri. Dengan bersolawat itu kamu bisa menggembirakan Rasulullah karena kita itu terus mengingat beliau dan juga kita terus menyebut-nyebut nama beliau. Jadi harus diseimbangkan dengan akhlak dan amal kita juga ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini ada firman Allah surah Al-Ahzab ayat 56. Oh ya teman-teman, maaf kalau ini PPT-nya sedikit rusak ya.
surah Al-Ahzab ayat 56 itu yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu memiliki arti intinya itu Allah dan malaikat-malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman juga harus bersolawat kepadanya. Nah, dan ucapkanlah salam penghormatan juga kepadanya. Nah, itu inti dari surah Al-Ahzab 56. Dan juga selawat itu sangat istimewa sekali bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai kaum yang beriman itu juga diwajibkan untuk bersolawat. Dan juga selawat itu bisa kita jadikan sebagai rasa syukur, sebagai rahmat kita di kehidupan ini. Nah, next Mbak Yesi. Nah, sholawat kepada Nabi itu memiliki dua bentuk. Yang pertama, yaitu sholawat maksurat. Nah, apa sih sholawat maksurat itu? Sholawat maksurat itu memiliki pengertian yang berbeda dengan sholawat ghairu maksurat. Nah, kalau sholawat maksurat itu memiliki arti sholawat yang redaksinya itu langsung yang diajarkan oleh Nabi. Jadi sholawat maksurat ini tuh langsung dari Nabi, seperti ketika kita bersolawat di tasyahud akhir ketika kita sholat. Nah, sholawat maksurat ini juga berbunyi yang Allahumma sholli ala Muhammad bin Nabi al-ummiyi wa ala alihi wasallam. Nah, itu termasuk sholawat maksurat. Nah, selanjutnya yaitu sholawat ghairu maksurat. Nah, sholawat ini memiliki arti juga yang berbeda lah dengan sholawat maksurat, yaitu sholawat yang disusun oleh selain Nabi. Nah, kalau sholawat maksurat itu kan redaksinya dari Nabi langsung. Kalau yang sholawat ghairu maksurat itu bukan dari Nabi, melainkan dari sahabat Nabi, ulama, tabiin, dan lainnya. Nah, sholawat ghairu maksurat ini juga bisa kita ekspresikan sebagai permohonan atau puji-pujian atau sanjungan. Nah, sholawat ini juga dapat berupa syair atau sastra yang dibuat oleh selain Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini yang pertama sholawat maksurat tadi, yang terdapat di tasyahud akhir di dalam sholat. Nah, selanjutnya, sholat ghairu maksurat tadi kan yang berisi tentang syair atau sastra atau karya lainnya selain tasyahud akhir tadi. Nah, itu terdiri dari yang pertama yaitu sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu kan yang berbunyi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ila akhirih. Nah, selanjutnya bisa di next Mbak Yesi. Nah, sholawat nariyah ini tuh intinya tuh sholawat segala macam hajat. Jadi teman-teman kalau ingin mencapai hajat atau ketika sedang memiliki hajat bisa menyebutkan atau melantutkan sholawat nariyah tadi. Yang kedua yaitu sholawat munjiat. Sholawat ini tuh sebagai penyelamat kita di dunia, penyelamat kita di akhirat. Nah, sholawat munjiat itu yang bagaimana sih? Sholawat munjiat itu yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunji nabiha min jami'il ahwal. Nah, itu sholawat munjiat. Selanjutnya yaitu sholawat tibil qulub. Sholawat tibil qulub ini sholawat sebagai obat dari segala penyakit zahir ataupun batin. Ketika kita memiliki penyakit sakit hati misalnya, nah kita bisa melantunkan sholawat tibil qulub ini, nanti sakit hati kita bisa hilang. Dan juga ketika ada saudara dari teman-teman sedang sakit keras misalnya, bisa teman-teman itu membaca surah Yasin, dan setelah setiap ayatnya bisa dilantunkan sholawat tibil qulub. Sholawat tibil qulub ini yang
berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Nah, wa shifaiha itu kan artinya obat. Nah, selanjutnya sholawat al-fatih. Sholawat al-fatih ini intinya itu sholawat meminta petunjuk dari persoalan hidup. Al-fatih itu kan artinya kan membuka atau pembuka. Nah, pembuka dari persoalan kita semoga memiliki titik terang atau solusi. Selanjutnya, nah kapan sih baiknya saat-saat kita itu membacakan sholawat? Yang pertama itu sebelum berdoa. Jadi ketika setelah sholat kan pasti kita nggak langsung berdiri atau pergi. Nah, setelah sholat kita kan harus berdoa. Nah, sebelum berdoa itu alangkah baiknya kita memulai dengan puji-pujian atau sanjungan kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian kita berdoa menyebutkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu ketika kita menyebut atau mendengar dan menulis nama beliau. Nah, ketika kita menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nah yang mendengar itu pasti kan menjawab Allahumma sholli alaihi. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu sangat sangat baik sekali membaca sholawat. Nah, di antara hari-hari yang paling afdal itu juga di hari Jumat. Rasulullah sendiri itu bersabda, perbanyaklah sholawat untukku pada hari itu, pada hari Jumat itu. Nah, maka sholawat kita itu nanti pasti akan sampai kepada beliau. Nah, selanjutnya itu ketika kita masuk dan keluar masjid. Nah, ketika kita masuk masjid, kita kan biasanya Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum, dan juga kita melantunkan juga sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan keluar masjid pun juga seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan sholawat Nabi. Nah, apa saja keutamaan sholawat Nabi itu? Yang pertama, sholawat itu sebagai perintah Allah. Tadi sudah saya cantumkan di surah Al-Ahzab ayat 56 itu kan kita dianjurkan untuk bersolawat dan salam sebagai Allah saja bersolawat kepada Nabi. Masa kita enggak? Nah, kan gitu. Sebagai umat yang beriman, umat Islam, kan kita harus menjunjung tinggi Nabi besar kita. Yang selanjutnya yaitu mendapat syafaat Rasulullah. Nah, ketika kita bersolawat juga kita akan diberikan syafaat Rasulullah di dunia maupun di akhirat kelak ketika hari kiamat. Dan siapa sih yang paling berhak mendapat syafaat itu? Yaitu adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Selanjutnya yaitu orang paling dekat. Nah, ketika kita bersolawat Nabi juga kita menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi. Kenapa enggak? Kan kita kan sering menyebut beliau, sering melantunkan nama beliau. Jadi kita secara otomatis juga merasa paling dekat dengan beliau. Selanjutnya yaitu masuk surga. Nah, orang yang banyak membaca sholawat itu juga dapat masuk ke jannah, ke surganya Allah. Selanjutnya yaitu terkabulnya doa. Nah, doa itu juga memiliki, ketika kita berdoa kan kita memiliki syarat dan juga adab ketika kita berdoa. Nggak mungkin kita berdoa itu cuma ya Allah terus kita meminta apa, kan kita pasti melakukan puji-pujian, menyanjung Nabi dan sebagainya. Nah, di situ bisa membuat doa kita diijabah atau terkabul. Selanjutnya, masih semangat teman-teman? Masih, Kak. Masih, Kak. Nah, ini udah selesai dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya.
Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara Kak Deva. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya membuka sesi tanya jawab. Dengan satu termin, dua penanya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, silahkan raise hand, kemudian menyebutkan pertanyaannya atau bisa langsung on mic menyebutkan pertanyaannya. Nanti tambah 2 penanya juga gak apa-apa Pak Yesi. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Silahkan. Memperkenalkan nama dulu ya. Saya Via, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan pengertian sholawat maksurat. Jadi apa saja keutamaan sholat maksurat itu ya, Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Kak Deva? Boleh langsung Kak jawab. Oh ya, silahkan Kak. Langsung Kak jawab aja dari Mbak Lutfia Waluyo Saputri. Nah, ya tadi saya kan sudah menjelaskan pengertian sholat maksurat. Nah, jadi keutamaan dari sholawat maksurat itu sendiri, sholawat ini tuh memiliki kemuliaan atas nama Allah yang Maha Besar. Nah, juga kemuliaan juga atas nama Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, dan juga sebagai berdoa kepada Allah untuk mengharap ridhonya. Selain itu juga sholat ini tuh bisa kita dapat mengingat Tuhan kita, siapa Tuhan kita, yaitu Allah SWT. Dan juga takwa kita juga harus ditingkatkan dengan kita bisa bersolawat maksurat tersebut. Ya, gitu. Baik, untuk Mbak Lutfi, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih ya, Kak. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar dari Ahmad Syarif. Izin bertanya, Kak. Tadi kan Mbak Deva sudah menjelaskan beberapa keutamaan salawat Nabi. Nah, kira-kira bagaimana ya keutamaan ketika kita membaca salawat Nabi? Terima kasih. Mungkin bisa Langsung aja dijawab. berarti ya, Mbak Yesi. Nah, Oke. langsung aja. Nah, untuk keutamaan membaca salawat Nabi sendiri itu, ketika kita bersolawat 1 kali ya, itu Allah itu bisa membalas kita 10 kali. Nah, kan pahalanya kita kan lebih besar, tambah besar. Kita bersolawat 1 kali, dikasih Allah, dibalas Allah sebanyak 10 kali. Bagaimana kalau kita bersolawat sebanyak 10 kali? Pasti kita dibalas Allah sebanyak 100 kali. Dan juga ketika kita bersolawat 1 kali itu kita dosa kita dapat dihapus sebanyak 10 kali juga. Nah, sudah Allah membalas kita 10 kali, dosa kita juga dihapus sebanyak 10 dosa. Nah, selain itu juga ketika kita bersolawat kali, itu derajat kita bisa diangkat derajat kita 10 derajat. Nah, dari kita bersolawat 1 kali saja bisa dibalas Allah sebanyak 10 kali, dan juga dihapusnya dosa kita sebanyak 10 dosa, dan juga 10 derajat, ditingkatkan derajat kita sebanyak 10 derajat. Nah, luar biasa sekali bukan? Ya, lanjut. Ya, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih Mbak Deva. Dari Amalia Fitriani. Izin bertanya Kak Deva, tadi sudah dijelaskan berbagai macam sholawat. Izin bertanya Kak, bolehkah sholawat itu diiringi dengan alat musik seperti kentongan, rebana, atau alat musik lainnya yang menimbulkan suara? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab.
Oke, langsung tak jawab ya. Nah, bolehkah sholawat itu diiringi dengan alat musik? Nah, gimana kira-kira? Sholawat diiringi dengan alat musik boleh-boleh saja sih. Karena pernah itu terjadi di masa Rasulullah itu ketika beliau dalam ke acara pernikahan seorang sahabatnya itu ia melihat melihat apa namanya sekumpulan remaja wanita itu sedang menyebutkan kebaikan-kebaikan dengan memukul rebana. Nah, jadi hukumnya ya boleh-boleh saja jika kita berselawat dengan diiringi musik, misalkan piano, rebana, atau gitar, boleh-boleh saja. Begitu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nila. Izin bertanya, Kak, bagaimana hukumnya bersolawat agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau? Terima kasih. Nah, ini biasanya sih tak jawab langsung ya. Biasanya juga saya sendiri misal ingin apa ya, ingin apa gitu, benda apa, nah benda itu tuh kadang tak pegang, terus aku bilang, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya berharap juga bisa memiliki benda itu atau menginginkan sebuah sesuatu apa yang saya mau. Jadi boleh ketika kita bersolawat untuk meminta hajat agar doa kita itu terkabul. Juga namanya itu tawasul dengan bersolawat. Nah, bahkan solawat ini juga bisa menjadi pintu awal terkabul doa. Jadi nggak apa-apa kalau kita itu memiliki hajat dan kita dengan bersolawat untuk mencapainya. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Deva. Mungkin saya cukupkan sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih kepada para penanya dan terima kasih kepada pembicara. Kemudian acara selanjutnya yaitu photo session. Dimohon untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya ya. Yuk teman-teman foto yuk. Mbak Yesi on cam juga, Mbak. Yuk ditunggu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah teman-teman. Demikianlah acara dari talk show Sholawat pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Saya mohon maaf apabila saya sebagai moderator terdapat salah kata maupun sikap. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Yesi ya udah dibantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah gabung. Selamat melanjutkan aktivitas. Makasih. Sama-sama.